Di video kali ini, aku bakal jelasin mengenai nilai-nilai Pancasila yang ada di Museum Bala Putra Dewa. Yuk simak penjelasan dari aku, selamat menyaksikan! Nah, yang pertama yaitu wayang. Teman-teman semua pasti tidak asing kan dengan kata wayang? Wayang adalah seni pertunjukan tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa dan Bali dan diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO loh. Wayang juga mencakup berbagai bentuk seni seperti seni peran, musik, dan sastra, serta berfungsi sebagai media pendidikan dan penyampaian moral. Lalu, apa sih nilai Pancasila yang terkandung dalam wayang? Wayang terkandung dalam nilai Pancasila, khususnya pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Seni wayang seperti wayang golek mencerminkan nilai, yaitu nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas yang sejalan dengan sila tersebut. Pertunjukan wayang juga berfungsi sebagai media pendidikan dan pelestarian budaya, dan menyampaikan pesan moral yang mendukung pengembangan karakter dan kesadaran sosial dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu kain batik. Kain batik mengandung nilai Pancasila yang terutama tercermin dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Keragaman motif batik dari berbagai daerah mencerminkan keberagaman budaya Indonesia yang bersatu dalam identitas nasional. Selain itu, batik juga mencerminkan nilai Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, memperkuat rasa persatuan di tengah peradaban. Dengan demikian, batik bukan hanya kain, tetapi simbol dari nilai-nilai luhur Pancasila yang mengedepankan persatuan dan toleransi sesama manusia. Yang ketiga yaitu kendi. Kendi terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta mendorong sikap saling menghargai di antara sesama. Kendi sebagai simbol memiliki beberapa makna yang relevan dengan sila ini. Yang pertama yaitu wadah penyimpanan. Kendi berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan air. Dalam konteks kemanusiaan, ini melambangkan bagaimana kita harus menjaga dan melindungi hak-hak serta martabat setiap individu. Air dalam kendi dapat diibaratkan sebagai kebutuhan dasar manusia seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Yang kedua yaitu sumber kehidupan. Air adalah sumber kehidupan. Kendi yang berisi air melambangkan pentingnya menjaga kehidupan dan kesejahteraan semua orang. Dalam hal ini, Pancasila mendorong kita untuk menciptakan kondisi yang adil dan beradab bagi semua warga negara. Yang terakhir yaitu persatuan dalam keberagaman. Kendi sering kali digunakan dalam upacara tradisional atau yang melibatkan banyak orang. Ini mencerminkan semangat persatuan dan kerjasama di antara masyarakat yang beragam. Dalam konteks Pancasila, kita diajak untuk bersatu meskipun terdapat perbedaan latar belakang, suku, agama, atau budaya. Yang keempat yaitu uang gulden. Uang gulden terkandung dalam nilai Pancasila pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasannya yang pertama, keadilan ekonomi. Uang gulden sebagai alat tukar mencerminkan sistem ekonomi yang adil. Penggunaan uang yang tepat dan transparan dapat mendukung keadilan dalam distribusi sumber daya. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya sistem keuangan yang adil, masyarakat dapat lebih mudah mengakses kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu stabilitas sosial. Uang yang berfungsi dengan baik dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang diusung oleh Pancasila. Dengan demikian, uang gulden tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai simbol dari nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Yang kelima yaitu alat tenun gondongan. Alat tenun gondongan tergendung dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara berbagai suku, budaya, dan tradisi di Indonesia. Penjelasannya yang pertama yaitu sebagai simbol kebudayaan. Alat tenun gondongan merupakan bagian dari warisan budaya yang mencerminkan keragaman budaya Indonesia. Penggunaan alat ini dalam proses menenun kain tradisional
sosial menunjukkan kekayaan budaya lokal. Yang kedua yaitu kerjasama dan gotong royong. Proses menenun sering melibatkan kerjasama antar anggota komunitas yang sejalan dengan semangat persatuan. Hal ini menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara masyarakat. Yang terakhir yaitu ekonomi lokal. Alat tenun juga berkontribusi pada ekonomi lokal dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, alat tenun gondongan tidak hanya berfungsi sebagai alat produksi, tetapi juga sebagai simbol dari nilai-nilai persatuan dan keragaman dalam Pancasila.